Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menunaikan ibadah saum Ramadan, khususnya kepada masyarakat muslim yang ada di Indonesia dan juga ada di ITB, Institut Teknologi Bandung, dan khususnya juga untuk mahasiswa SBM dan seluruh sivitas SBM ITB. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Nah, beranjak ke saum Ramadan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, hai orang yang beriman. Nah, di sini sudah ada penjelasan bahwa Allah menegur atau memanggil kepada orang-orang yang beriman. Nah, siapa sih sebenarnya orang-orang yang beriman itu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, sudah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, untuk bersaum, untuk menahan segala haus dan lapar. Nah, sebetulnya apa sih konsekuensi inti dari Ramadan atau dari saum kita? Apakah memberikan manfaat positif atau memberikan manfaat negatif untuk kita? Dari sisi agama kita bisa lihat bahwa fungsi saum Ramadan ketika kita bersaum, tentunya kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mematuhinya tentunya kita merupakan sudah termasuk orang-orang yang beriman seperti yang dicantumkan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kembali lagi, siapa sih sebenarnya orang-orang yang beriman itu? Nah, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, ini kitab disampaikan oleh Allah merupakan petunjuk, ya. Zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun dalam muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Nah, di sini ada ketersambungan antara iman dan bertakwa. Jadi sesungguhnya bahwa orang-orang yang beriman itu tentunya yang bertakwa, yaitu yang mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sehingga ketika Allah menegur atau memanggil hai orang-orang yang beriman, tentunya itu adalah panggilan kepada orang-orang yang bertakwa, yang artinya juga yaitu yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ketika kita mematuhi perintahnya, ketika kita melakukan saum Ramadan, itu berarti kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dari segi Ramadan, ketika kita bersaum, dari sisi agama kita mendapatkan bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Kita telah mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah dicantumkan dalam surat Al-Baqarah tersebut. Nah, selain dari sisi agama, nah, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah pantas mentaati segala peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita merupakan ciptaannya. Kita bukan berdiri sendiri. Ketika kita hidup di sini bukan berdiri sendiri, bukan diciptakan oleh kita sendiri, tetapi kita bahkan dibuat oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dianalogikan bahwa Allah itu sebagai bos kita dan kita sebagai anak buahnya, otomatis kalau kita mau hidup tenang, kalau kita mau tidak diancam, tentunya kita harus mentaati segala yang diperintah oleh bos kita. Nah, begitupun dengan Allah. Kalau kita hidup mau tenang, kemudian hidup kita tidak mau ada masalah, kemudian hidup kita nanti ke depannya supaya berkah, tentunya kita harus mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari segi saum pun kita itu menjadi sebuah kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sudah diwajibkan atas kamu, untuk orang-orang yang beriman itu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang sudah diperintahkannya juga sebelum kamu. Nah, siapa sebelum kamu itu? Ya tentunya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul telah melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah mengenai saum ini. Nah, sama para rasul dan nabi merupakan orang-orang yang beriman. Nah, tentunya sebuah kehormatan juga kepada kita, ya. Dalam ayat tersebut, kehormatan bagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah akan disamakan derajatnya, yaitu orang-orang yang beriman untuk melaksanakan saum yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari sisi agama. Kemudian dari sisi kehidupan kita, apa sih manfaatnya untuk kita ketika kita melaksanakan saum Ramadan ini?
Nah, tentunya banyak sekali. Sebetulnya saum Ramadan ini secara arti bahasa kan menahan lapar dan menahan haus dari mulai terbit fajar hingga terbenam fajar tersebut atau matahari. Nah, sebetulnya apa sih dampak kalau kita melaksanakan Ramadan itu? Nah, kalau melihat dari segi arti yang tadi dengan menahan lapar dan haus, nah, tentunya kita tidak menahan lapar dan haus saja. Kita menahan kita menahan hawa nafsu kita yang tentunya akan memberatkan kita. Nah, sebetulnya sebelum tadi melihat kata menahan lapar dan haus. Nah, utama dari lapar dan haus, sebetulnya lapar termasuk hawa nafsu yang diciptakan oleh Allah pada kita. Sedangkan nafsu kita ada yang baik, ada yang buruk. Nah, nafsu yang seperti apa yang dilarang ketika Ramadan? Nah, kalau di luar Ramadan tentunya nafsu yang baik dan buruk juga termasuk. Nafsu yang baik seperti lapar itu nafsu yang baik, tentunya kita perlu makan. Nah, nafsu yang buruk itu juga harus ditahan. Jadi otomatis Ramadan ini ketika kita saum memberikan manfaat yang sangat banyak sekali, yaitu menahan kedua nafsu baik maupun nafsu buruk tersebut. Kemudian untuk kehidupan, untuk kesehatan itu apa lagi? Nah, ketika kita melaksanakan saum Ramadan, ketika kita menjaga hawa nafsu kita, banyak sekali keberkahan kepada kita sendiri maupun lingkungan. Nah, secara tidak langsung, kenapa sih Ramadan ini penuh berkah untuk kehidupan kita? Nah, sekarang banyak sekali ketika kita mau menuju bulan Ramadan, banyak sekali himbauan-himbauan pemerintah untuk melarang atau menutup segala aktivitas-aktivitas yang dikatakan maksiat. Nah, otomatis dalam bulan Ramadan ini termasuk suci, karena tanpa disadari pun masyarakat pun sudah mengakui ketika bulan Ramadan hati nurani kita sudah menyuruh bahwa jangan melakukan maksiat ketika bulan Ramadan. Nah, kenapa Ramadan tersebut dikatakan bulan yang penuh suci? Kemudian bulan Ramadan ini penuh keberkahan. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia penuh dengan adat mudik lebaran, kemudian adanya pokoknya di Indonesia banyak sekali tradisi-tradisi yang tidak dilaksanakan oleh di masyarakat luar. Nah, itu menjadi sumber keberkahan kita, dan kita tanpa sadari juga, kita juga ketika lebaran yang tadinya kita tidak punya uang mendadak bisa memberikan baju untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita. Itu merupakan keberkahan yang tidak disangka-sangka dari bulan suci Ramadan ini. Nah, seperti tadi untuk maksiat, tiba-tiba saja masyarakat dan pemerintah menutup kegiatan atau aktivitas kegiatan maksiat yang ada di masyarakat kita. Otomatis itu menandakan bahwa adanya Ramadan ini memberikan keberkahan untuk masyarakat kita. Assalamualaikum, maaf ya, Cindy hari pertama puasa nggak bisa ada di rumah. Selamat berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Doakan Cindy semoga kuliahnya lancar dan bisa cepat berbuka puasa di rumah. Kak, ini ribet. Bran, ini Mun, Alam. Kita mau ngomong sama Alam. Lihat ya. Halo Ade. Halo Mama, halo BRT, halo Bi, semuanya ada di rumah. Kita mau ngucapin selamat buka puasa yang pertama. Nah, ini kan puasa pertama, tapi kita nggak tahu Teteh tuh di Bekasi atau di Bandung gitu. Jadi Teteh mau ngucapin aja selamat buka puasa, apalagi yang pertama ini. Nah, buat Ade, juga buat semuanya sih, semoga puasanya tamat 1 bulan. Terus nanti Ade dapat hadiah. Nah, dan udah terus tunggu Teteh ya. Teteh pasti pulang ke Bekasi. Oke, ntar kita lebaran jalan-jalan ya. Dadah. Kamu tuh mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Halo keluarga di rumah, ibu, ayah, adik-adik. Aduh sedih banget nih, Eca belum bisa pulang, mohon maaf banget. Sahur pertama sendirian, buka juga sendirian. Nah, lewat video ini Eca mau ngucapin selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Semoga selalu diberi kesehatan. Nanti Eca bakal pulang ya, Amin 7. Semoga Ramadan kita berkah. Terima kasih. Halo Papa, Ade,
Maafin Ayu, maafin kakak belum bisa datang pas puasa hari pertama, soalnya masih banyak kerjaan di sini. Jadi mau ngucapin selamat berbuka puasa hari pertama tanpa aku di sini. Maaf ya kalau kemarin-kemarin juga belum sempat pulang dengan bingung. Pokoknya cepet kirimin tiket ke sini biar Lydia bisa pulang. Dia pulang tanggal 20. Jadi bingung lagi. Pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih, dadah, jangan kangen sama Lia. Selamat buka puasa Mama, Papa, Tina, Ogi, Ica, Pale, Mama, Aldi, Maya, Mas Dayu. Selamat buka puasa di hari yang pertama untuk Ayu Syafrina Putri. Semoga di hari pertama puasa diberi berkah, kekuatan sampai hari raya nanti. Pokoknya dari puasa ini dengan penuh sabar dan semangat. Mama, Papa, selamat berbuka puasa. Maaf ya nggak bisa ikut buka puasa di hari pertama soal masuk kuliah. Ini semua untuk Mama dan Papa. Semoga puasanya berkah dan lulus apa namanya? Pol 30 hari. Dadah. Wah. Papa, kakak, maaf nggak bisa buka puasa kita bakal kangen buka puasa pada sana. Halo Mama, Bapak, selamat buka puasa ya. Maaf deh nggak bisa ikutan buka puasa hari pertama. Habis mau nggak mau harus kuliah. Bapak sih nyuruh adik kuliah di Bandung. Selamat buka puasa ya. Salam buat yang lain.